Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iputu Sadjadita dari Vikia UNER, khususnya program studi kedokteran. Nah, di sini aku pengen sharing atau ngobrol santai dengan kalian semua ini tentang gimana sih cara aku untuk mengatur strategi pembelajaran, cara belajar, manajemen waktu, dan sebagainya. Nah, karena kita semua tahu ya, di kehidupan perkuliahan ini, khususnya sebagai mahasiswa kedokteran atau calon dokter ini, kita pasti mempunyai struggle masing-masing dalam menghadapi ujian, tugas, terus bentrok dengan waktu belajar kita yang singkat. Nah, karena sekarang aku juga masih dalam perjalanan ya, jadi kayaknya mending kita lebih enak untuk melanjutkan sesi obrolan ini di rumah saja, oke? Bye. Bang. Nah, jadi sekarang aku udah ada di rumah dan kita langsung aja untuk membahas ke bagian yang pertama. Jadi di cara yang pertama ini aku ingin membahas apa sih yang kita perlukan gitu. Kita tuh harus mengidentifikasi sebelum kita menentukan cara belajar, terus strategi belajar, manajemen waktu dan sebagainya. Tanpa kita mengidentifikasi apa yang kita perlu terlebih dahulu, kita mungkin tidak bisa menentukan cara yang tepat gitu. Jadi yang pertama itu kita harus merefleksi dari diri sendiri. Apa yang masih kita belum kuasai, apa yang masih perlu aku perdalam dalam belajar, apa kesulitanku selama pembelajaran. Jadi kita seperti lebih ke merefleksikan diri, apa sih yang kita butuhkan untuk mencapai pembelajaran yang efisien gitu. Dan setelah itu pastinya kita juga bisa menentukan learning goals, tujuan belajar kita tuh sampai seberapa dan kebutuhannya untuk apa gitu. Karena kita sudah melihat kebiasaan sebelumnya. Jadi mengidentifikasi cara belajar dalam diri sendiri itu memang sangat penting untuk menentukan cara belajar serta strategi belajar kita. Nah, untuk cara yang kedua ini, setelah kita melakukan identifikasi tentang apa yang kita perlukan dalam proses pembelajaran, kita harusnya dapat menentukan juga gaya belajar kita tuh seperti apa gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri, aku ini tipe orang yang suka belajar dengan cara mempraktekkan dan juga mengedepankan visualisasi. Karena saat aku hanya belajar dengan mendengar, seperti mendapat penjelasan dari dosen, guru, ataupun teman, jika aku mendengar saja itu kadang aku merasa kayak belum sepenuhnya paham gitu. Jadi aku lebih nyaman belajar ketika ada visualisasinya, seperti mungkin melihat dari YouTube, melihat gambar-gambar dari buku, ataupun mempraktekkan suatu hal atau suatu materi yang memang bisa dipraktekkan gitu. Seperti halnya kayak pembelajaran biologi kedokteran. Mungkin beberapa dari kalian dengan membaca buku saja dari tutorialnya, kalian bisa melakukan langsung gitu. Kalau aku sendiri, aku lebih suka untuk mempraktekkan materi-materi yang ada. Jadi aku lebih suka untuk mencoba bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana cara mengoperasikan alat-alatnya, terus bagaimana cara memperagakannya dengan baik dan benar sesuai struktur kayak gitu. Selain itu juga kita harus ngerti kita tuh lebih nyaman belajar seperti apa. Di sini tuh maksudnya kayak apakah kamu nyaman ketika kamu belajar sendiri atau belajar bersama teman-teman. Saat kuliah ini aku lebih nyaman untuk belajar bersama teman karena menurut aku belajar bersama teman itu bisa lebih enak gitu loh kalau diskusi. Jadi aku lebih suka untuk belajar bareng sama teman-teman dulu. Nah, setelah aku mengerti atau paham dengan materinya, aku akan belajar sendiri. Jadi kita akan diskusi apa yang kita belum tahu. Nah, setelah kita lumayan paham, kita bisa belajar sendiri karena kita udah tahu arahnya kemana. Oh, materi ini kesini nih, maksudnya kayak gini nih gitu. Jadi aku bisa lebih paham karena aku awalnya belajar bersama teman-teman, yang mana aku akhirnya bisa mengulangi pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi bikin aku makin paham. Terus juga waktu belajar ini juga penting, kalian tuh lebih paham di malam hari atau pagi hari gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka untuk belajar di pagi hari. Kalau dari aku sendiri, aku lebih suka belajar di pagi hari. Karena kalau misalnya aku belajarnya malam, biasanya aku lebih sering untuk ngantuk gitu. Cuman kalau dari teman-teman sendiri, biasanya kita start belajar itu sore.
ya itu aku manfaatkan untuk belajar bersama-sama dulu. Jadi setelah malam tiba, aku bisa istirahat dulu dan bangun pagi dan mengulang lagi apa yang udah aku pelajarin sama teman-teman tadi. Biasanya aku kayak gitu lebih gampang paham dalam mencerna materinya. Yang ketiga, learning plan. Jadi di sini setelah kita mengetahui apa yang kita butuhkan, metode belajar apa yang kita gunakan, kita pastinya harus menentukan rencana belajar agar lebih terarah lagi. Nah, di sini terdapat yang namanya metode SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound. Nah, untuk yang pertama, spesifik. Jadi di sini tuh kita perlu untuk menentukan tujuan belajar atau target belajar yang spesifik. Contoh, misalnya kita pengen ahli dalam keterampilan medis gitu di bagian abdomen. Nah, dalam target yang spesifik itu kita juga harus terukur atau measurable, di mana kita harus menargetkan kayak misalnya dalam 3 hari ini aku harus menyelesaikan materi tentang abdomen. Dan dalam 3 hari ini juga aku harus mengetahui cara-caranya untuk melakukan pemeriksaan dasar abdomen. Tuh. Jadi kita akhirnya mempunyai goals tersendiri untuk mencapai tujuan yang spesifik itu. Yang ketiga, aspek achievable atau dapat dicapai. Jadi walaupun kita mempunyai tujuan yang spesifik dan kita juga sudah mengukurnya ingin menyelesaikan dalam waktu 3 hari, per subbab materinya, kita juga harus realistis dalam kemampuan kita. Nah, biasanya teknik belajar kayak gini tuh juga membutuhkan pembagian waktu. Jadi bisa dibilang seperti teknik Pomodoro, di mana belajar yang efektif itu misalnya dalam 1 jam kita akan belajar 15 menit dan 5 menitnya break. Nah, itu biasanya lebih efektif tuh, karena kita tidak akan memforsir untuk belajar secara terus-menerus. Jadi kita bisa lebih paham. Yang keempat, relevan. Nah, dalam cara belajar tadi, itu juga kita harus mencari cara-cara yang relevan. Seperti halnya, dalam usaha untuk menguasai materi abdomen ini, kita bisa mengikuti kelas tambahan. Mungkin seperti les, terus pelatihan, dan lain-lain. Jadi, kita harus tetap mengedepankan cara yang relevan untuk mencapai goals itu tadi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu time bound. Jadi di aspek yang ini itu kita harus menargetkan juga kita akan selesai dalam jangka waktu berapa lama. Seperti yang aku udah bilang tadi, kalau contohnya 3 hari per subbab dalam penguasaan materi abdomen ini, kita harus mempunyai target dalam berapa lama kamu akan menyelesaikan materi tersebut. Misalnya dalam 2 minggu. Berarti pembagian waktu kamu untuk belajar per subbab materinya sampai kamu menguasai materi itu ya harus selesai dalam 2 minggu. Jadi tentang gimana cara kita untuk ngatur waktunya, seperti yang udah aku contoh-contohkan tadi. Nah, dengan learning plan seperti itu atau rencana belajar yang sudah kita susun, pastinya akan membuat cara belajar kita atau kebiasaan kita menjadi lebih terarah lagi gitu, yang pastinya lebih efektif. Nah, cara yang terakhir ini cukup penting juga, yaitu refleksi diri. Jadi setelah kita melakukan semua proses pembelajaran yang sudah kita susun, sudah kita atur, dan sudah kita coba, pastinya kita juga perlu untuk merefleksikannya. Apakah dengan cara seperti itu kita memang lebih paham? Atau mungkin kita membutuhkan cara yang lain? Jadi di sini kita juga dapat mengukur seperti apa sih kelemahan aku dalam proses pembelajaran, apa yang kurang dari diri aku sendiri, apa sih yang perlu aku tingkatkan, apa sih yang aku perlukan dalam proses pembelajaran dengan cara-cara yang sudah aku tentukan. Nah, tapi setelah kita melakukan refleksi juga, kita perlu merencanakan apa yang harus kita perbaiki. Seperti mungkin, apakah aku perlu untuk menambahkan cara belajar yang lain? Apa yang bisa aku lakukan agar belajarku lebih efektif? Dan sebagainya. Dan refleksi itu kita jadikan sebagai pembenahan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Nah, mungkin gitu aja sharing kita tentang cara belajar untuk perkuliahan kali ini. Semoga kalian juga dapat menentukan cara belajar kalian masing-masing dari sharing obrolan tadi. I hope you guys enjoy the video and terinspirasi untuk menentukan cara belajar yang efektif ke depannya. Saya Ikuti Saja Gita, pamit undur diri.
Terima kasih. Bye.